Problematika halal dan haram begitu sentral diperbincangkan oleh kaum muslimin karena hal itu merupakan batas antara yang hak dan yang batil, atau lebih jauh antara surga dan neraka. Halal dan haram akan selalu dihadapi oleh kaum muslimin detik demi detik dalam rentang kehidupan, sehingga menandakan betapa pentingnya mengetahui secara rinci batas antara apa yang halal dan apa yang haram. Mengetahui persoalan halal dan haram ini sepintas kelihatan mudah, tetapi kemudian menjadi sangat sukar ketika berhadapan dengan keseharian yang dijalani. Kadang menjadi kabur, sulit membedakan, dan bahkan menjadi syubhat karena tidak termasuk antara keduanya. Karena pencampuran keduanya dalam kehidupan sehari-hari, pencampuran antara yang halal dan haram seringkali sulit untuk dihindari. Hal ini terjadi di berbagai persoalan, baik dalam pelaksanaan ibadah maupun muamalah. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan aturan-aturan untuk dijadikan pijakan dalam melangkah, agar umat Islam dalam hidup dan kehidupan terhindar dari unsur-unsur haram, sehingga memberi keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Salah satunya tercermin dari sebuah kaidah fikih, yaitu iza ijtama'a al-halalu wal haramu guliba al-haramu, di mana di dalamnya ditegaskan jika terkumpul antara halal dan haram maka hukum haram harus diutamakan. Maksudnya jika dalam suatu kasus terdapat dua hukum, yakni halal dan haram, maka yang harus dihindari adalah haram agar tidak terjerumus pada kesesatan dan dosa. Konsep kaidah iza ijtama'a al-halalu wal haramu guliba al-haramu menjelaskan bahwa jika dalam suatu kasus ditemukan bersatu antara hal dalam haram, maka yang harus diutamakan adalah yang haram. Hal ini disebabkan karena perkara yang haram itu sudah pasti menyimpan kerusakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penerapan kaidah iza ijtama'a al-halalu wal haramu guliba al-haramu, yaitu ketika halal dan haram telah mengalami pencampuran satu sama lain, baik banyak maupun sedikit, sehingga sulit untuk membedakan dan memisahkan keduanya, maka hasil dari pencampuran itu dihukum haram. Hal ini dilakukan guna mempertimbangkan dari sisi kehati-hatian terhadap hal yang sifatnya seperti syubhat atau samar. Dalam penerapan kaidah jaza ijtama'a al-halalu wal haramu guliba al-haramu dapat dikecualikan dari beberapa kasus dengan melihat kondisinya, yaitu apabila halal dan haram bercampur dan dalam mencampurannya itu masih dapat dipisahkan. Itsar berasal dari atsara yusiru itsaran tahwa musirun, yang artinya mengutamakan kepentingan orang lain mengalahkan kepentingan sendiri. Berdasarkan hasil kajian tentang itsar di atas, penulis menyimpulkan bahwa terhadap banyak makna itsar di dalam Al-Quran. Allah terangkan bahwa orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, dan Allah menyebutkan kehidupan akhirat lebih baik dan kekal agar orang-orang mukmin lebih mengutamakan kehidupan akhirat dan tidak mendahulukan urusan dunia. Kemudian itsarnya orang beriman yang mendahulukan Allah dalam surat Taha. Kemudian itsar Allah kepada hambanya dijelaskan alam surat Yusuf, dan yang terakhir ada itsar dengan mendahulukan orang lain pada ayat 9 surat Al-Hasyr. Namun dalam perilaku itsar ini tidak semuanya dianjurkan dalam agama, dan itsar yang diperbolehkan yakni itsar yang baik dan ada kekuatan di dalamnya. Itsar berasal dari atsara yusiru itsaran tahwa musirun, yang artinya mengutamakan kepentingan orang lain mengalahkan kepentingan sendiri. Berdasarkan hasil kajian tentang itsar di atas, penulis menyimpulkan bahwa terdapat banyak makna itsar di dalam Al-Quran. Allah terangkan bahwa orang-orang kafir memiliki kehidupan dunia, dan Allah menyebutkan kehidupan akhirat lebih baik dan kekal agar orang-orang mukmin lebih mengutamakan kehidupan akhirat dan tidak mendahulukan urusan dunia. Kemudian itsarnya orang beriman yang mendahulukan Allah dalam surat Toha. Kemudian itsar Allah kepada hambanya dijelaskan alam surat Yusuf, dan yang terakhir ada itsar dengan mendahulukan orang lain pada ayat 9 surat Al-Hasyr. Namun dalam perilaku itsar ini tidak semuanya dianjurkan dalam agama. Ada itsar yang diperbolehkan yakni itsar yang baik dan ada keutamaan di dalamnya. Pengertian al-khuruj min al-khilaf. Secara bahasa,
Kaidah al-khuruj min al-khilaf terdiri dari dua kata, yaitu al-khuruj dan al-khilaf. Kata al-khuruj bermakna keluar, lawan dari kata masuk, sedangkan al-khilaf bermakna jalan yang ditempuh oleh seseorang berbeda-beda dengan yang lainnya. Khilaf dapat mengambil bentuk khilaf tanawul, adalah perbedaan-perbedaan yang tidak saling mengingkari. Penggunaan kaidah mustab al-khuruj min khilaf tidak wajib, tetapi kehati-hatian dalam beragama, terutama dalam permasalahan yang terjadi antara ulama. Namun antara ini tidak mutlak diberlakukan. Aturan ini memiliki persyaratan khusus, yaitu pertama, argumen atau seperti dukungan yang digunakan oleh pendapat yang berbeda, bukanlah argumen itu dukungan yang lemah. Kedua, perbedaan ini tidak bertentangan dengan sunnah sabita, sunnah yang kesannya tidak diragukan lagi. Ketiga, memperhatikan kesalahan ini tidak menyebabkan pelanggaran kesepakatan para ulama. Aturan ini merupakan salah satu upaya takrib atau mendekatkan perselisihan mazhab dalam masalah cabang, sehingga diharapkan akan terbangun persatuan antara umat Islam. Terlepas dari aturan tersebut, tentunya kita perlu mencontohkan kata keramah para pendahulu kita dalam menyikapi perbedaan fikih yang terjadi sejak masa para sahabat dengan Nabi Muhammad. Sebagian studi ilmu agama pada umumnya, kajian ilmu tentang kaidah-kaidah fikih diawali dengan definisi kaidah yang ke-20, al-muta'di afdalu minal qausiri, menghilangkan kesulitan lebih baik daripada mengurangi. Dalam pembahasan kaidah-kaidah di fikih ini, ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad. Makna dari ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad ialah ijtihad yang telah disepakati sebelum tidak dapat diganggu gugat atas ijtihad yang baru. Karena kedudukan masing-masing hasil ijtihad sama, dan karenanya masing-masing ijtihad tidak ada yang istimewa, dan masing-masing ijtihad tidak bisa saling membatalkan, ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad. Maka dari ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad ialah ijtihad yang telah disepakati sebelumnya, tidak dapat diganggu gugat atas ijtihad yang baru. Karena kedudukan masing-masing hasil ijtihad sama, dan karenanya masing-masing ijtihad tidak ada yang istimewa, dan masing-masing ijtihad tidak dapat saling membatalkan, mengutamakan orang lain dalam ibadah, memakruhkan sedangkan selain ibadah disenangi. Pengikut hukumnya itu sebagai yang mengikuti. Yang dimaksud dengan kaidah ini ialah bahwa sesuatu yang sukar untuk dipisahkan dengan pokoknya, yakni tidak perlu adanya ketentuan tersendiri kecuali kalau memang dikehendaki. Demikian misalnya penjual pekarangan, selama tidak ada perjanjian tersendiri, segala tumbuh-tumbuhan atau sesuatu yang berada di atas pekarang tersebut ikut terjual. Tidak usah mengadakan ikatan sendiri. Tindakan imam terdapat rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Kaidah tersebut bersumber dari perkataan Imam Syafi'i bahwa kedudukan imam 9 pemimpin terhadap rakyatnya sama halnya dengan kedudukan wali terhadap rakyatnya. Dan yang demikian presentasi rangkuman dari tugas ulangan akhir semester saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.